Selamat malam semua. Hari ini kami akan menyampaikan tentang penerapan manajemen perubahan di PT XYZ. Materi ini membahas langkah-langkah strategis yang diambil untuk menghadapi tantangan di pasar dan bagaimana perusahaan memastikan keberhasilannya dalam perubahan tersebut. Oke, next, Kak. Seperti yang kita ketahui, PT XYZ adalah perusahaan manufaktur elektronik yang harus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan konsumen. Manajemen telah memutuskan untuk menerapkan perubahan besar, termasuk adopsi teknologi baru, restrukturisasi organisasi, dan peningkatan layanan pelanggan demi tetap relevan dan kompetitif. Oke, Pak. Tantangan yang dihadapi, yang pertama penolakan terhadap perubahan, yaitu banyak karyawan yang merasa tidak nyaman dengan perubahan besar. Mereka cemas kehilangan kendali atas sistem yang telah dikenal. Hal ini menciptakan resistensi atau hambatan dan memperlambat proses adopsi teknologi. Kemudian tantangan yang kedua, komunikasi yang tidak efektif, yaitu informasi dari manajemen terkait perubahan kurang jelas. Karyawan merasa kebingungan tentang tujuan dan manfaat perubahan. Kurangnya komunikasi yang transparan meningkatkan kecemasan. Tantangan yang ketiga, pengelolaan SDM. Di antaranya perlu investasi besar untuk pelatihan karyawan agar mereka dapat beradaptasi dengan teknologi baru. Beban kerja karyawan selama masa transisi tidak merata, menciptakan tekanan tambahan. Langkah-langkah manajemen yang diambil adalah, yang pertama, analisis lingkungan, yaitu manajemen melakukan analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Yang kedua, analisis ini menjadi dasar bagi langkah-langkah strategis yang diambil. Yang kedua, perencanaan dan implementasi. Proses bisnis didesain ulang untuk mengintegrasikan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi. Pelatihan intensif diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam teknologi baru. Yang ketiga, komunikasi transparan. Manajemen menyelenggarakan pertemuan rutin, mengirim email, melakukan sesi pelatihan. Tujuannya adalah memastikan semua karyawan memahami tujuan perubahan dan manfaatnya. Sesi feedback atau imbal balik juga dilakukan untuk mendengar kekhawatiran karyawan. Langkah keempat, pendampingan dan dukungan. Tim pendamping disediakan untuk membantu karyawan beradaptasi. Ruang untuk umpan balik diberikan agar karyawan merasa didukung. Hasil dan pembelajaran yang diambil adalah pertama ada hasil yang capai, yaitu produktivitas perusahaan meningkat secara signifikan. Yang kedua adalah biaya operasional berkurang berkat efisiensi yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah kepuasan pelanggan meningkat melalui layanan yang lebih baik. Dan untuk pembelajaran utamanya adalah pentingnya untuk memiliki rencana perubahan yang sistematis dan melibatkan semua pihak. Keterbukaan informasi juga sangat penting untuk mengurangi resistensi. Dan yang ketiga adalah pengembangan keterampilan karyawan, yang mana merupakan investasi jangka panjang yang krusial. Dari manajemen PT XYZ ini, kunci keberhasilannya adalah satu, komunikasi yang efektif, di mana transparansi informasi mengurangi ketakutan dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi SDM, di mana pelatihan berkelanjutan memastikan karyawan memiliki kemampuan yang relevan untuk mendukung perubahan. Yang ketiga adalah kepemimpinan visioner, di mana pemimpin yang mendukung dan memotivasi tim akan mempercepat adaptasi perubahan tersebut. Yang keempat adalah adaptasi teknologi yang tepat. Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang kelima,
keterlibatan karyawan, di mana keterlibatan karyawan sangat diperlukan untuk partisipasi karyawan dalam perencanaan dan pelaksanaan perubahan, menciptakan rasa memiliki. Analisis strategi dari PT XYZ. 1. Diversifikasi. PT XYZ berinovasi dengan produk berbasis teknologi terbaru agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. 2. Diferensiasi. Fokus pada kualitas produk dan layanan pelanggan untuk membedakan diri dari pesaing. Yang ketiga, peningkatan SDM. Pelatihan yang berkelanjutan memastikan bahwa SDM menjadi aset strategis yang mendukung perubahan. 4. Komunikasi internal. Keterbukaan dalam komunikasi memastikan bahwa setiap pihak memahami perubahan dan tujuannya. Selanjutnya, kesimpulan dari PT XYZ, kunci keberhasilan komunikasi efektif, pelatihan yang memadai, dan kepemimpinan visioner menjadi fondasi keberhasilan. Yang kedua, hasil utama, implementasi teknologi berjalan lancar, produktivitas, dan daya saing yang meningkat. Yang ketiga, pelajaran perubahan membutuhkan strategi yang terfokus dan dukungan menyeluruh dari semua pihak di perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.